Halo sahabat UDK Channel, terima kasih telah mengklik channel ini, di mana pada saat ini kita senantiasa dipertemukan oleh Tuhan di dalam semester ini, di mana pada semester ini saya akan mengajarkan tentang profesi keguruan, pendidikan agama Kristen, dan beberapa materi-materi yang lain ke depan akan kita lalui bersama. Dan untuk itu, mari kita senantiasa menyimak materi-materi yang akan kita lalui ke depan ini, dan senantiasa materi-materi ini boleh menjadi bahan perenungan, bahan diskusi di dalam materi kita ke depan ini. Untuk itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, share, dan komen. Dan untuk komentar, boleh Anda pertanyakan di kelas Google Classroom yang telah kita bentuk. Oke, untuk itu, salam dari saya, selamat menyaksikan materi-materi yang boleh saya paparkan ini. Ooh, rapping like a razor lipstick, and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh, check up on a bitch like a dipstick. Ooh, yeah, she fuck with me like a misfit. Rapping like a razor lipstick. Oke, materi kita adalah guru dalam profesi keguruan pendidikan agama Kristen ini, dan hal-hal yang akan kita bahas di sini itu masuk di sini, itu pengertian hakikat guru. Guru itu berasal dari kata apa dan seterusnya. Kemudian tugas dari seorang pendidik atau guru itu sendiri. Kemudian yang berikut itu bagaimana peran guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian bagaimana langkah guru menjadi ideal dan inovatif, ya. Langkah guru menjadi ideal dan inovatif. Nah, kita masuk dalam pengertian dari guru itu sendiri. Nah, pengertian guru itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu gu dan ru, yang mempunyai arti gu itu berasal dari kata gelap dan ru itu berasal dari kata terang, ya. Sehingga dapat kita lihat bahwa dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor yang sangat penting dan yang utama, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didiknya, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Dan guru adalah kunci dari pendidikan. Artinya, jika guru sukses, maka kemungkinan besar murid-muridnya akan sukses juga. Apalagi kalau misalnya ya siswanya tersebut mendengarkan nasihat apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Nah, kemudian guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-cita besarnya di masa depan. Dan guru dalam pengertian sederhana adalah orang yang memfasilitasi ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik. Jadi guru tetap mentransfer ilmu yang dia ketahui atau yang dia miliki kepada peserta didiknya. Sementara masyarakat memandang guru sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di sekolah, di gereja, dan di dalam masyarakat atau tempat-tempat lain. Nah, kita masuk dalam tugas dari seorang guru atau pendidik. Apa tugas dari seorang pendidik? Di situ ada 2 slide, yaitu membimbing peserta didik dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya. Kemudian tugasnya yang berikut adalah menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana
tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan tentunya. Kemudian tugas dari seorang pendidik yang berikutnya itu ada 4 di sini, yaitu bertanggung jawab moral, bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, tanggung jawab dalam kemasyarakatan, dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan. Kemudian di dalam proses belajar mengajar, peran guru dalam proses belajar mengajar itu dapat kita lihat di sini ada 4 bagian, yaitu guru sebagai evaluator, guru sebagai demonstrator, guru sebagai mediator dan fasilitator, kemudian guru sebagai pengelola di dalam kelas. Kita masuk dalam guru sebagai motivator, demonstrator ya. Guru sebagai demonstrator, melalui perannya sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Terutama kalian sebagai calon guru PAK tentu harus menguasai hal-hal yang akan kalian ajarkan kepada siswa dan siswi kalian dimanapun suatu saat Anda berada, apakah itu dalam praktik PPL atau di dalam jemaat. Anda tentu harus menguasai materi yang Anda ajarkan, terutama ayat-ayat dalam Alkitab. Tentu itu harus Anda pahami dan Anda ketahui yang sehubungan dengan materi yang Anda sampaikan. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah bahwa guru sendiri adalah pelajar ya. Guru itu juga sedang belajar ya, karena ilmu yang dimiliki guru itu akan otomatis terupdate jika dia mempelajari ilmu yang baru ya. Jangan materi yang puluhan tahun yang lalu itu masih tetap ya diikuti ya. Kita sudah belajar ke-13 tetapi masih banyak yang belajar kurikulum yang lama. Nah, kemudian yang berikut itu, guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian, guru akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator, sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis. Maksudnya, agar apa yang disampaikan oleh guru itu betul-betul dimiliki oleh para siswa atau anak didiknya. Oke, yang berikut, guru sebagai pengelola kelas. Ya, dan hal ini kadang yang menjadi permasalahan karena ya beberapa guru kadang tidak mampu untuk mengelola kelasnya. Nah, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan, dan lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar itu terarah kepada tujuan pendidikan. Nah, lingkungan yang baik ialah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar. Kemudian, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Nah, tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas yang ada di dalam kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat
pembelajaran, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, kemudian yang ke bagian C itu guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media dan pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kemudian, fungsi guru sebagai fasilitator, guru bertugas untuk memfasilitasi murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya serta secara pesat, dan guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajarnya yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Kemudian bagian D, guru sebagai evaluator. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, maka guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Nah, umpan balik akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran atau proses belajar mengajar, dan selanjutnya dengan demikian proses belajar mengajar akan terus-menerus ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Nah, jadi itulah fungsi guru sebagai evaluator, atau guru harus menilai bagaimana hasil pencapaian siswa selama dia berada di dalam proses belajar, ya. Apakah perlu ditingkatkan untuk lebih mencapai hasil yang baik, atau sudah cukup atau telah berhasil memperoleh hasil yang optimal. Nah, kemudian kita masuk dalam materi yang selanjutnya, itu adalah langkah yang untuk menjadi guru yang ideal dan inovatif, ya. Dan kita juga akan belajar tentang guru yang profesional itu bagaimana, dan ini adalah salah satu hal yang harus kalian kuasai sebagai bagaimana menjadi guru yang ideal dan inovatif. Walaupun saya hanya menyampaikan melalui penjelasan-penjelasan, tetapi untuk praktiknya itu dapat kalian lihat di lapangan di saat Anda suatu saat melaksanakan praktikum pembelajaran di sekolah. Nah, di sini yang pertama itu mempunyai kompetensi tinggi dengan banyak membaca, menulis, dan meneliti. Nah, itu adalah guru ternyata juga harus mampu untuk melakukan 3 hal itu membaca, menulis, dan meneliti. Kemudian yang kedua itu mempunyai moral yang baik, bisa menjadi teladan dan sumber contoh perbuatan yang tidak sekedar menyuruh dan berorasi. Jadi guru itu harus mempunyai moral yang baik, ya, terutama jika kalian sebagai guru pendidikan agama Kristen yang suatu saat mengajar di sekolah, tentu harus menunjukkan moral yang baik, menjadi teladan yang baik, dan memperlihatkan contoh yang baik. Kemudian yang ketiga, siklus yang memadai untuk berkompetisi dengan elemen bangsa lain dan sebagai sumber inspirasi dan motivasi kepada anak didik. Kemudian yang keempat, mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam mengajar sehingga menarik dan memuaskan anak didiknya.
Kemudian yang kelima, itu mempunyai tanggung jawab sosial dengan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah atau problem-problem sosial dalam masyarakat. Nah, itu adalah beberapa langkah untuk menjadi guru yang inovatif. Nah, acuan menjadi guru yang ideal dan inovatif dapat kita lihat di sini, ya. Yang pertama itu menguasai materi pelajaran secara mendalam, itu harus mempunyai wawasan luas, itu pun harus komunikatif, tentu itu harus dialogis, juga harus menggabungkan teori dan praktek, itu juga bagus, ya. Bertahap, kemudian mempunyai variasi pendekatan, ya, supaya tidak membosankan di dalam kelas. Kemudian tidak memalingkan materi pembelajaran, tidak terlalu menekan dan memaksa, ya. Artinya di sini bahwa pengetahuan guru dan siswa tentu akan berbeda, ya. Jadi kalau misalnya ada kalian ingin memaksakan kehendak Anda kepada siswa, maka tentu, ya, siswa tersebut tidak akan bisa pernah sama akalnya dengan kalian, karena mereka masih dalam proses di dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu adalah humoris tapi dia serius. Ya, oke, mungkin materi kita telah selesai, ya. Saya sudah cek dan ternyata ini adalah akhir dari materi tentang guru. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan itu boleh senantiasa Anda ungkapkan di Google Class-nya atau di Google Classroom yang dibentuk, dan tentu menjadi pengetahuan bagi kita bersama bahwa bagaimana menjadi guru yang ideal dan inovatif. Nah, demikianlah materi dari saya bagaimana untuk menjadi guru yang ideal, bagaimana pengertian guru, ya. Dan itu kalian harus pahami, dan semoga suatu saat, ya, kita senantiasa sehat dalam menjalani kehidupan kita ini. Oke, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.